Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan tentang gangguan penglihatan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya Dewi Sri Puji Lestari sebagai pemateri pertama, Farah Ananda Mulyasari sebagai pemateri kedua, Saifah Humayun sebagai pemateri ketiga, Fajarudin sebagai pemateri keempat, dan Faisal Abdillah sebagai pemateri terakhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tunanetra. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunanetra berasal dari dua kata, yaitu tuna dan netra, di mana tuna memiliki arti rusak atau cacat, sedangkan netra memiliki arti penglihatan. Jadi, dapat dikatakan bahwa tunanetra adalah rusak atau cacat penglihatan. Menurut Dr. Asep Supena, MPSI, mengatakan bahwa tunanetra merupakan gangguan penglihatan yang terjadi secara signifikan, sehingga mereka membutuhkan pendidikan secara khusus, seperti penggunaan metode Braille atau dengan metode lainnya. Tunanetra di sini berbeda dengan buta total. Karena buta total, mereka tidak dapat menerima rangsangan cahaya dari luar. Jadi dapat dikatakan bahwa tunanetra belum tentu buta, sedangkan buta sudah termasuk tunanetra. Secara umum, para medis mengatakan bahwa tunanetra itu memiliki ketajaman penglihatan sentral 20/200 feet, atau mereka hanya dapat memandang sekitar jarak 6 meter atau kurang. Berbeda dengan orang normal. Orang normal dapat melihat dengan jarak 60 meter atau 200 feet. Ukuran penglihatan pada tunanetra itu menurut ilmu medis dapat diketahui melalui kartu Snellen. Kartu Snellen di sini dikelompokkan menjadi 3, yaitu bentuk E, bentuk abjad, dan bentuk gambar. Namun pada bentuk gambar di sini kurang efektif dalam pembelajaran tunanetra, karena tidak semua penderita tunanetra itu mampu untuk menghafal semua gambar. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tunanetra adalah seseorang yang memiliki gangguan penglihatan sedemikian rupa sehingga mereka itu sulit atau sukar untuk menerima pembelajaran atau pendidikan dengan metode yang biasanya digunakan di sekolah-sekolah biasa. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan tentang faktor terjadinya ketunanetraan. Faktor ketunanetraan itu dibagi menjadi 2, yaitu faktor prenatal dan postnatal. Faktor prenatal ini terjadi sebelum kelahiran, dan faktor postnatal ini terjadi setelah kelahiran. Faktor prenatal ini sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan bayi di dalam kandungan. Sedangkan faktor postnatal ini terjadi ketika bayi telah lahir, di mana kerusakan saraf pada saat persalinan itu akibat benturan-benturan benda kasar, sehingga mengakibatkan saraf mata atau penglihatan itu menjadi rusak. Dan selain itu juga akibat dari kecelakaan, bisa karena tertusuk benda tajam atau karena mereka itu kecelakaan dari kendaraan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang akan saya bahas, yaitu tanda dan gejala ABK tunanetra serta klasifikasi ABK tunanetra. Tanda dan gejala ABK tunanetra dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada fisik. Fisik pada ABK tunanetra tidak jauh berbeda dengan anak lainnya. Gejala pada fisik ABK tunanetra dapat diamati dari mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata yang merah, mata infeksi, gerakan mata tidak beraturan dan cepat, mata selalu berair, pembengkakan pada kulit tempat bulu mata. Yang kedua, perilaku atau behavior. Perilaku gejala ABK tunanetra dapat dilihat dari seringnya menggosok mata secara berlebihan, menutup atau melindungi mata sebelah, sulit membaca dan mengerjakan sesuatu, membawa buku selalu didekatkan pada mata, tidak bisa melihat jauh, menyipitkan mata, kurang suka pada tugas menggambar atau membaca, dan mengalami kesulitan bermain yang menggunakan mata. Yang ketiga, ada psikis. Psikis pada ABK tunanetra dapat dijelaskan dalam 2 hal, yaitu mental atau intelektual dan hubungan sosial. Materi yang selanjutnya yaitu klasifikasi ABK tunanetra dapat dibedakan dalam 4 macam. Yang pertama, waktu terjadinya ketunanetraan. Ada 5 kategori, yaitu yang pertama,
keempat tunanetra pada usia dewasa, dan yang terakhir yaitu yang kelima tunanetra dalam usia lanjut. Yang kedua, kemampuan daya penglihatan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tunanetra ringan, tunanetra setengah berat, dan tunanetra berat. Ketiga, pemeriksaan klinis dibagi menjadi 2 kategori, yaitu tunanetra yang memiliki ketajaman penglihatan kurang dari 20/200 atau kurang dari 20 derajat. Yang kedua yaitu tunanetra yang memiliki ketajaman penglihatan antara 20/700 sampai dengan 20/200. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kelainan pada mata dibagi menjadi 3 kategori, yaitu miopia, hiperopia, dan astigmatisme. Sekian materi dari saya untuk tanda dan gejala ABK tunanetra serta klasifikasi ABK tunanetra. Terima kasih. Pada pembahasan ketiga kali ini, saya akan membahas tentang dampak dan penanganan ABK untuk tunanetra. Beberapa dampak diantaranya proses kegiatan belajar mengajar untuk ABK tunanetra tidak bisa kita samaratakan kepada peserta didik normal pada umumnya, dikarenakan peserta didik ABK tunanetra memiliki perkembangan kognitif yang sangat terbatas dan tentunya sangat membutuhkan motivasi untuk setiap perkembangan gerak dan motoriknya. Kemudian dampak lainnya adalah karakteristik pembelajaran yang harus bersifat sepanjang masa, dan pembelajaran pada setiap pertemuannya diharapkan lebih memiliki nilai yang berarti. Kemudian penanganan untuk anak gangguan penglihatan atau tunanetra bisa kita simpulkan menjadi 4 poin hal. Poin yang pertama, diberlakukannya program deteksi dini pada anak tunanetra ataupun pada anak umumnya. Program ini bertujuan dapat memberikan gambaran bagi orang tua peserta didik atau wali murid bagaimana langkah selanjutnya yang akan diambil untuk mereka untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Kemudian poin yang kedua, perlunya keterlibatan pihak lain dalam program intervensi. Nah, maksud dari keterlibatan pihak lain ini bisa kita artikan seperti orang yang ahli dalam bidangnya, semisal psikologis, dokter yang mampu memberikan jalan keluar bagi permasalahan antara peserta didik berkebutuhan khusus dengan orang tuanya. Nah, poin yang ketiga adalah asesmen. Nah, asesmen ini adalah proses yang berkelanjutan dan sistematis dari berbagai informasi dalam rangka membuat keputusan untuk memenuhi kebutuhan anak. Jadi setelah diperiksa, kemudian ketemu psikologis, nah selanjutnya ada asesmen. Kemudian poin yang keempat ada, dan penanganan yang terakhir atau poin yang keempat ialah MDFI atau singkatan dari Multiple Disorder with Visual Impairment. Nah, proses MDFI ini bisa dilakukan jika salah satu dari peserta didik ABK tunanetra memiliki hambatan lebih dari satu. Semisal, dia tidak hanya memiliki hambatan dengan penglihatannya saja, namun dengan pendengaran, dan dia bisa melakukan proses ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model pelayanan dan pembelajaran ABK tunanetra. Model pelayanan khusus dan pembelajaran bagi anak tunanetra menurut Hartman meliputi 3 hal, yaitu mobilitas training,
Yang kedua adalah tradisional kurikulum counter area. Yang ketiga adalah communication media. Menurut Anissa Widiawanti dan Immanuel menyatakan bahwa pembelajaran pelayanan khusus bagi anak tunanetra meliputi yaitu pemahaman braille, latihan orientasi dan mobilitas, penggunaan media belajar, pembelajaran IPA. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inovasi pembelajaran ABK tunanetra. Inovasi pembelajaran ABK tunanetra yaitu menggunakan media audio. Media audio merupakan yang mengutamakan media pendengaran atau melalui suara. Media audio ini meliputi yaitu audiobook. Audiobook adalah rekaman sebuah buku atau yang berisi tentang gambar, teks, foto, dan lain-lainnya agar pembelajaran bagi anak tunanetra itu lebih dipahami lagi, lebih baik dan lebih bisa dipahami bagi anak tunanetra. Menjelaskan tentang alasan tentang pembelajaran materi ABK tunanetra. Pendidikan di Indonesia merupakan hal wajib yang harus diperoleh setiap warga negaranya, yang dimana sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar, yaitu di Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang berisi warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Warga negara yang berkebutuhan khusus yang dimaksud adalah warga yang memiliki kelainan atau kekurangan dari yang lainnya. Jadi, dengan undang-undang tersebut, maka sudah jelas pemerataan bagi pendidikan untuk semua warga Indonesia, tanpa terkecuali. Nah, jadi setiap lembaga pendidikan di Indonesia harus memberikan kesempatan dan perlakuan yang adil bagi peserta didik, termasuk peserta didik ABK khususnya di tunanetra ini. Jadi, peserta didik ABK tunanetra ini dapat merasakan pendidikan yang sama dengan yang lainnya. Dan dengan mendapatkan pendidikan tersebut, maka peserta didik ABK tunanetra ini akan memahami dan dapat menjalankan kehidupan yang diinginkannya. Maka dari itu, pemerataan pendidikan penting untuk diimplementasikan agar nantinya dengan mendapatkan pendidikan tersebut, peserta didik khususnya ABK ini tunanetra akan memberinya pembentukan sikap, pengembangan intelektual, pengembangan kecerdasan, dan pengembangan keterampilan bagi peserta didik ABK khususnya tunanetra itu sendiri agar lebih maksimal menjalani kehidupannya dan juga menjalani kehidupan di masyarakat. Selanjutnya, jumlah ABK tunanetra yang ada di Indonesia. Menurut estimasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah tunanetra di Indonesia adalah 1,5% dari seluruh penduduk di Indonesia. Jika saat ini penduduk di Indonesia berjumlah sekitar 250 juta orang, berarti ada 3.750 orang yang mengalami tunanetra, baik itu dalam kategori buta atau lemah penglihatan. Juga menurut Pertuni, yaitu Persatuan Tunanetra di Indonesia, mereka memperkirakan 80% tunanetra di Indonesia sudah memasuki usia dewasa. Dengan angka yang tertera tersebut, tentunya ABK tunanetra di Indonesia cukup banyak. Lalu, dengan pengimplementasian pendidikan, maka 20% sisa dari usia dewasa tersebut akan mendapatkan pendidikan. Nah, dengan pendidikan tersebut, maka para peserta didik ABK tunanetra ini akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kehidupannya yang akan digunakan di kehidupan masyarakat tentunya, dan juga digunakan dalam proses pengembangan diri dari peserta ABK tunanetra tersebut. Demikian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.